selamat datang kembali. Pernah nggak sih kepikiran gimana ya caranya kita bisa bikin sebuah warisan kebaikan yang dampaknya itu bisa bertahan selamanya, bahkan jauh setelah kita udah nggak ada? Nah, hari ini kita bakal bongkar sebuah sistem tata kelola yang udah ada dari dulu tapi relevan banget, yang memang dirancang untuk tujuan mulia itu. Ini dia nih pertanyaan utamanya, ya kan? Gimana caranya kita mastiin niat baik kita itu nggak hilang begitu aja ditelan waktu, salah diurus, atau bahkan dilupain? Gimana caranya kita membangun sesuatu yang dampaknya jauh lebih besar dari umur kita sendiri? Nah, inilah yang kita sebut tantangan keabadian. Oke, kita langsung mulai aja ya. Pertama, kita bakal coba pahami dulu. Apa sih tantangannya? Terus, kita kenalan sama solusi keren yang namanya Nazara. Setelah itu, kita bedah siapa aja sih yang terlibat, sefleksibel apa sistem ini, dan yang paling penting, gimana caranya sistem ini menjaga amanah. Jadi, tantangan utamanya tuh gini, bikin sebuah amal yang permanen, atau kalau dalam Islam kita kenal sebagai wakaf, itu bukan cuma soal ngasih harta aja. Tantangan sesungguhnya adalah gimana caranya membangun sistem yang kuat yang bisa ngelindungin aset itu dari salah kelola dan mastiin misinya tetap jalan generasi demi generasi. Nah, untuk menjawab tantangan keabadian tadi, muncullah konsep yang namanya Nazara. Anggap aja ini bukan sekedar ide, tapi sebuah cetak biru tata kelola yang dirancang khusus buat mastiin aset wakaf itu tetap aman, tetap produktif, dan yang paling penting, selalu setia sama visi awal pendirinya. Jadi, apa sih sebenarnya Nazara itu? Gampangnya, Nazara itu adalah sistem pengawasan. Fokus utamanya ada 3. Pertama, memelihara asetnya biar nggak rusak. Kedua, mengelola asetnya biar menghasilkan. Dan ketiga, mendistribusikan hasilnya. Dan semuanya itu cuma buat satu tujuan, menjalankan amanah dari sang pendiri. Biar gampang bayanginnya, Nazara ini tuh kayak dewan wali amanat di sebuah yayasan modern. Mereka itu bukan pemilik hartanya loh, mereka itu penjaganya. Ibaratnya nahkoda kapal yang tugasnya mastiin kapal amal ini terus berlayar ke tujuan yang udah ditentuin sama pendirinya. Sekarang yuk kita bedah dalamannya. Kayak sebuah bangunan yang kokoh, Nazara ini punya fondasi atau pilar-pilar yang jelas. Dan tentunya ada orang-orang dengan peran spesifik yang ngejalaninnya. Mari kita lihat cetak birunya. Strukturnya tuh jelas dan logis banget. Biar Nazara ini sah, harus ada 4 pilar ini. Pertama, ada mufawwid, ini pihak yang ngasih wewenang. Kedua, ada nazir, si pengelola yang ditunjuk. Ketiga, ya tentu harus ada asetnya itu sendiri, yang disebut manzur alai. Dan terakhir, yang keempat, ada sihah, yaitu akad atau kontrak yang ngikat semuanya. Kalau satu aja nggak ada, sistemnya nggak jalan. Terus, siapa aja yang bisa jadi nazir atau pengelola? Wah, ini nggak sembarangan orang. Syaratnya ketat, harus cerdas, dewasa, punya integritas tinggi, dan yang paling penting, punya kompetensi atau kemampuan buat ngelola aset. Kenapa? Ya karena ini semua soal kepercayaan dan kapabilitas. Salah satu hal yang bikin Nazara ini bisa bertahan berabad-abad itu karena dia fleksibel banget. Ini bukan sistem yang kaku, satu ukuran untuk semua. Yuk kita lihat beberapa bentuknya. Pertama, kita lihat dari mana asalnya kewenangan si pengelola. Ada yang disebut asli, artinya wewenang itu otomatis nempel, misalnya pada si pendiri wakafnya. Tapi ada juga yang turunan, artinya wewenangnya itu didapat karena ditunjuk atau didelegasikan oleh si pemilik wewenang asli. Selanjutnya, seberapa luas sih kekuasaannya? Ada yang sifatnya absolut, di mana si manajer ini punya wewenang penuh ngurusin dari A sampai Z. Tapi, ada juga yang terbatas, di mana tugasnya spesifik banget. Misalnya cuma ngurusin perawatan gedung aja, atau cuma nagihin uang sewa aja. Terus, apakah pengelolanya harus satu orang? Enggak juga. Sistemnya bisa individual, jadi cuma ada satu manajer tunggal, atau bisa juga kolektif, yang kerjanya mirip kayak dewan direksi di perusahaan modern, di mana semua keputusan penting harus diambil bareng-bareng. Fleksibel banget kan? Tentu aja, sistem tata kelola sehebat apapun, kalau nggak ada akuntabilitas, ya percuma. Nah, disinilah Nazara itu keren banget. Ada sistem checks and balances yang emang dirancang buat menjaga integritas dan amanah dari wakaf itu sendiri. Nah, ini dia intinya. Seluruh sistem Nazara ini berdiri di atas satu prinsip yang sakral, jalankan wasiat pendiri. Seorang pengelola itu ada bukan untuk kepentingannya sendiri, tapi untuk melayani tujuan mulia dari amanah yang dipegangnya.
Tapi, muncul pertanyaan penting nih, gimana kalau si pengelola ini menyimpang? Gimana kalau amanahnya malah dikhianati? Apa sistem ini punya mekanisme pertahanan? Jawabannya tentu saja ada, dan aturannya sangat-sangat jelas. Sistem ini punya jaring pengaman yang kuat. Seorang manajer itu bisa diberhentikan kalau dia terbukti melakukan hal amoral, berkhianat, ternyata nggak kompeten, atau bahkan kalau keberadaannya aja udah bikin konflik kepentingan yang merugikan wakaf. Ini cara sistem melindungi dirinya sendiri dan tujuan mulia di baliknya. Jadi, apa pelajarannya buat kita sekarang? Sistem Nadzara ini mungkin lahir dari tradisi berabad-abad yang lalu, tapi prinsip intinya soal amanah, akuntabilitas, dan tujuan yang jelas itu relevan banget sampai kapanpun. Pertanyaannya sekarang adalah, gimana caranya kita bisa membawa prinsip-prinsip hebat ini untuk memperbaiki cara kita mengelola organisasi, entah itu yayasan sosial atau bahkan perusahaan di dunia modern sekarang ini. Sebuah pemikiran yang menarik untuk kita bawa pulang.